videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas buku tema materi beserta jawabannya di kelas 4, tema 1 yaitu indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman di pembelajaran pertama. Nah adik-adik, sebelum kalian menyaksikan video kali ini, alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan secara mandiri terlebih dahulu jawaban atau soal-soal yang ada di pembelajaran pertama ini. Setelah kalian selesai mengerjakan soal secara mandiri, kalian bisa menonton video kakak ini dan mencocokkan jawabannya. Nah langsung saja kakak akan membahas di pembelajaran pertama ini. Sebelumnya kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Nah, di sini ada ayo mencoba. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Nah, bacalah teks berikut dalam hati. Bekerja sama dalam keberagaman. Nah, di sini kakak akan bacakan ya. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Lanjut ya di halaman 76. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makanannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Nah, tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut berbagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Terus lanjut ya, bacalah setiap paragraf dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Nah, di sini kakak sudah menuliskan. Untuk bacalah paragraf pertama dan isi diagram berikutnya. Nah, di sini ada paragraf pertama, gagasan pokoknya Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, untuk gagasan pendukungnya, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumah Edo dan setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang telah dibutuhkan. Dan gagasan pendukung yang lainnya adalah Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang telah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang ke kasur. Mereka berkumpul di depan rumah dan siap untuk melakukan percobaan. Nah, diskusikan dengan temanmu diagram yang kamu hasilkan. Perhatikan perbaikan yang diberikan oleh guru agar kamu bisa lebih baik lagi dalam memahami bacaan. Nah, di sini ada bacalah paragraf kedua dan isi diagram berikut. Untuk paragraf kedua ya, gagasan pokoknya adalah saat percobaan akan dimulai terdengar suara azan. Siti dan Udin meminta izin untuk sholat. Nah, terus gagasan pendukungnya adalah Edo meminjamkan ruang makannya untuk beribadah meskipun ia beragama Katolik. Ia tidak berkeberatan apabila rumahnya digunakan untuk sholat. Terus gagasan pendukung lainnya adalah Beni beragama Kristen, Dayu Hindu, dan Lani beragama Buddha.
Mereka menunggu temannya beribadah, mereka saling menghargai. Lanjut ya, di sini di paragraf ketiga. Untuk paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah tiba saatnya mereka melakukan percobaan, semua bekerja sama, tidak ada yang hanya duduk diam dan memberi perintah saja. Nah, untuk gagasan pendukungnya adalah saat Dayu memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menali benang di kaleng, Siti ikut membantu. Terus untuk gagasan pendukung yang lainnya, mereka bekerja sama dengan semangat. Hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda. Lanjut lagi di sini, setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi, Edo dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Nah, di sini ada percobaan ya, ayo mencoba. Ayo kita membuktikannya dengan melakukan percobaan. Di manakah bunyi? Nah, tujuannya mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahannya adalah alat musik tradisional setempat, misalnya angklung. Terus langkah kerjanya adalah yang pertama, duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional, misalnya angklung, di sekitarmu. Yang kedua, tunjuklah tempat yang kamu anggap berbagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat? Nah, di sini buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan ya. Laporan kegiatan percobaan. Nah, ini adalah contoh percobaan yang bisa kita lakukan. Nama percobaannya adalah di manakah bunyi, tujuan percobaan, mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal, alat dan bahannya adalah kain untuk menutup mata dan alat musik tradisional. Bisa angklung, suling, gendang, dan sebagainya. Nah, langkah kerjanya adalah satu anak duduk di kursi dengan menutup mata dengan kain. Satu anak lain memainkan alat musik tradisional. Lalu anak yang ditutup matanya menebak dari mana asal bunyi tersebut. Nah, hasil percobaannya, dari hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan bunyi dapat terdengar di telinga manusia melalui udara. Nah, kesimpulannya adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional dapat terdengar walaupun dengan mata tertutup, dikarenakan bunyi dapat merambat melalui udara dan getaran dari bunyi dapat masuk ke telinga kita. Lanjut di halaman 82, indera pendengar atau telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawatnya? Mari kita pelajari lebih jauh. Nah, di sini ada contoh organ-organ di telinga kita ya. Bagaimana telinga merasakan getaran? Terus semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga memulai getaran. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Apakah kamu pernah mengalami gangguan indera pendengar? Ceritakan. Nah, ini adalah contoh gangguan indera pendengar. Nanti kalian bisa menuliskannya di sini sesuai dengan pengalaman kalian ya. Saya pernah mengalami gangguan pada indera pendengar saya. Ini terjadi saat saya sedang berenang dan tidak sengaja air masuk ke dalam telinga saya yang menyebabkan telinga saya sebelah kiri agak susah untuk mendengarkan. Namun hal ini tidak berlangsung lama dikarenakan air yang masuk ke dalam telinga saya dapat dikeluarkan dengan cara memasukkan kembali air ke telinga yang kemasukan air tadi, dan nantinya air masuk akan keluar bersama air yang masuk pertama tadi. Nah, ini adalah contoh pengalaman ya. Kalian bisa menuliskan pengalaman ini sesuai dengan pengalaman kalian. Nah, di sini ada dengan indera pendengar kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Nah, di sini ada ayo berdiskusi. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Pahamilah teks berikut dan diskusikan isinya dengan temanmu. Nah, di sini kakak akan membacakan teksnya, yaitu belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita.
bukan Pak Burhan yang bercerita, tapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang dihidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali menjelang hari raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga sering pulang ke Bali menjelang hari raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pulau pada pagi hari, kata Dayu. Semua sudah bercerita, aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya, hari ini banyak yang berbagi cerita, pinta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo sekarang giliran bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di hari raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang hari raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak, selain menyediakan makan untuk keluarga pada hari tersebut, biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dan umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Terus, berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi hari. Berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. Nah, jawabannya adalah mereka tetap berteman tanpa dihalangi oleh perbedaan agama mereka. Perbedaan tidak menghalangi untuk berteman dan bekerja sama, karena dengan adanya perbedaan yang ada, mereka dapat saling melengkapi dan saling belajar untuk mengatasi kelemahan dan memanfaatkan potensi yang mereka miliki dalam mengerjakan tugas sekolah. Nah, untuk soal yang kedua, bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Bermain dengan teman yang berbeda agama, sebaiknya kita memberikan toleransi untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, tetap menghormati, saling menghargai, dan tidak membeda-bedakan. Untuk pertanyaan yang ketiga, ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Nah, pengalamannya adalah Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dengan agama yang berbeda, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ya. Perbedaan agama bukan menjadi penghalang untuk tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Sikap saling menghargai dan bekerja sama antar pemeluk agama berbeda menjadi modal dasar untuk menjaga keutuhan NKRI. Nah, ini adalah pengalaman sesuai dengan kita sebagai masyarakat Indonesia ya. Kalau kalian mempunyai pengalaman yang lainnya, boleh saja. Tidak harus seperti ini. Nah, di sini ada ayo renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini, yaitu belajar keberagaman di Indonesia. Terus, apa manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari? Dapat bertoleransi dengan sesama. Terus, bagaimana cara kamu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu mensyukuri dan menjaganya. Yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Diskusikan dengan orang tua mengenai contoh-contoh kerukunan dalam keberagaman agama di sekitar rumahmu. Nah, cukup sampai di sini ya video di pembelajaran pertama ini.
Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam kakak menyampaikan materi maupun jawaban yang kakak berikan ada kesalahan. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.